kabar kalian? Sehat nggak nih di rumah? Tetap semangat dong. Meskipun online, tenang saja. Kakak siap membantu kalian untuk memahami pelajaran matematika. Cie. Oke, gini guys. Hari ini kakak akan menerangkan kalian tentang materi di kelas 3. Wah, materi apa kak? Aduh, gimana ya? Dibilang susah, kalau menurut kakak enggak. Kalau menurutmu susah, ya bisa gitu. Tapi bisa juga kamu nggak susah guys. Kalau apa? Tentunya kalau kalian mau belajar. Nah, jadi di sini guys, kakak akan menerangkan kalian tentang bab 3. Nah, bab 3 di sini tentang fungsi kuadrat. Waduh kak, kemarin persamaan kuadrat. Sekarang fungsi kuadrat. Lalu besok apa kuadrat kak? Tenang. Cuma ini kok yang ada kuadratnya lagi. Nanti materi selanjutnya tentang transformasi guys. Oke, sekarang kita bahas ya tentang fungsi kuadrat. Nah, di kelas 2 sebenarnya kalian itu sudah mencoba untuk mempelajarinya tentang fungsi. Cuma yang kalian pelajari kemarin adalah fungsi apa? Fungsi relasi itu loh guys. Cuman sekarang yang kita pelajari adalah fungsi kuadrat. Nah, loh kak, itu bedanya apa kak? Coba kalian ingat-ingat. Kalau kemarin persamaan kuadrat itu gimana guys? Gimana ya? Aduh kak, aku amnesia kak. Stop, jangan sampai kamu amnesia guys. Di sini kakak ingetin kembali nih. Di sini itu kalau misalkan persamaan kuadrat kemarin kan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Cuman guys, kalau di fungsi kuadrat otomatis di sini fungsi kuadratnya kita definisikan sebagai fx. Terus sama dengan, nah ini persamaan kuadratnya. Jadi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ini adalah persamaan mulanya. Nah, ini ya. Tuh guys. Nah, di sini untuk kalian lebih memahami, aduh Kak, belum apa-apa kok sudah ada soal sih. Sabar dong. Kalian harus mau belajar ya, Kak. Nih, di sini lihat. Untuk fungsi fx sama dengan 15 plus 4x minus x kuadrat. Di sini kakak minta kalian untuk menentukan kalau misalkan nilai fx kalau x-nya sama dengan 3. Yang kedua, tentukan nilai a jika fa-nya sama dengan 18. Wow, gimana itu kak? Kita coba itu ya, menjawab ya. Mulai dari yang a. Sebentar, kakak pindah haluan di sini ya. Asal kamu jangan pindah haluan, tetap di channel kakak ya, please. Oke guys. Nih, nilai fx jika x sama dengan 3 itu artinya apa sih? Setiap x yang ada di fungsi x kita ganti dengan angka 3. Jadi kalau kakak punya fx itu sama dengan 15 plus 4x minus x kuadrat. Gini ya. Berarti otomatis x-nya kakak ganti dengan 3. Jadi di sini kakak ganti dengan F3. Gini guys, sama dengan 15. Tadi kakak sudah bilang, setiap X di persamaan di fungsi kuadratnya ini kita ganti dengan 3. Otomatis 4X ini kita ganti dengan 4 kita kalikan 3. Seperti ini. Terus dikurangi dengan X kuadrat. Berarti di sini 3-nya kita kuadratkan. Nah, seperti itu. Terus berarti berapa kak F3? Tinggal kita hitung guys. 15, 4 dikali 3, 12. Gitu kan? 3 kuadrat berapa guys? 9 ya. So, hasilnya kita punya 15 ditambah 12 adalah 27. 27 kita kurangi 9, hasilnya berapa? Ayo, ketik, hitung, atau pakai kalkulator. Aduh, hasilnya berapa? Ting, 8,
Nah, berarti hasilnya ini adalah 18. Kita lanjut nih guys, yang di B. Nih ya, kalau yang B ini kebalikannya. Kita diminta untuk menentukan nilai A jika FA itu sama dengan 18. Nah, yang harus kalian perhatikan, kalau Fx sama dengan otomatis FA, X-nya ini diganti dengan A. Jadi kakak bisa menulis seperti ini guys. FA sama dengan 18, gini kan? Terus kemudian diapain kak? Setiap X yang ada di persamaan kita ganti dengan A. Otomatis kakak bisa menuliskan di sini FA kita ganti dengan 15, kakak tambah 4X, berarti 4 kali A. 4A ya, berarti dikurangi X kuadrat, berarti minus X kuadrat, sama dengan 18. Loh kak, itu berarti disama dengan kan 18 ya? Iya, jadi di sini itu maksudnya Fx-nya hasilnya adalah 18. Otomatis di sini setelah kita ganti A-nya dengan X-nya ganti dengan A, dia disama dengan kan 18. Terus gimana kak? Kita pindahkan pada satu ruas yang sama. Nah, di sini kan minus A ya, kakak mau jadikan plus nih. Otomatis kakak pindah dari ruas kiri ke ruas kanan semuanya. Jadi di sini minus A kuadrat kakak pindah ke sini, jadi positif A kuadrat, gini ya. Plus 4A kakak pindah ke sini, dia jadi minus 4A, gini ya. Kemudian di sini kan 18 positif, sudah di ruas kanan. Berarti kakak tambah 18, gini kan? Kemudian positif 15, kakak pindah ke ruas kanan, dia jadi minus 15. Nah, kalau dalam satu ruas yang sama tinggal diapakan? Sama dengan kan 0, gitu guys. Loh kak, kok jadi ketemu persamaan kuadrat yang di bab sebelumnya sih kak? Nah, tujuannya memang seperti itu. Ketika kalian nanti dapat ini ya, ini kan hasilnya kalau kakak sederhanakan jadi ini kan, A kuadrat minus 4A plus 18 kurangi 15 itu artinya adalah plus 3. Kakak sama dengan kan dengan 0, gitu kan? Terus sampai sini diapakan? Difaktorkan. Nah, aduh kak, kalau lupa gimana? Buka dong video kakak sebelumnya guys. Terus, loh kak, kalau misalkan ini kan difaktorkan kak, misalkan aku nggak bisa yang difaktor aljabar, boleh nggak aku pakai rumus ABCD? Boleh, terserah kalian, terserah anda. Yang penting satu, jawabannya harus benar dan jangan sampai salah rumus, gitu ya. Jadi di sini kakak faktorkan, gitu ya. A kuadrat minus 4A plus 3. Berarti di sini A, di sini A juga sama dengan 0, gini kan? Kita cari dua angka. Kalau kakak kali hasilnya 3, tapi kalau kakak tambah hasilnya adalah minus 4. Nah, siapakah dia? Siapa ya? Oh, kakak tahu. Ini guys, minus 3 dan minus 1. Coba kalian pikir dulu. Minus 3, kakak kali minus 1, hasilnya 3, right? Minus 3, kakak tambah minus 1, hasilnya minus 4, right? Nah, berarti kita sudah dapat pemfaktorannya. Tinggal kita mencari nilai A. Masih ingat kan? Kalau ada A-3, kakak kalikan dengan A-1 sama dengan 0, itu berarti kakak taruh di sebelah sini ya. Berarti di sini A-3 sama dengan 0, gini kan? Tuh. Berarti di sini A-nya minus 3-nya kakak pindah ruas karena tujuan kita mencari A. Berarti dia jadi positif 3, gitu kan? Atau
Yang satunya guys, A-1 ya sama dengan 0. Otomatis A-nya berapa guys? Minus 1 pindah ruas, jadi positif 1. Nah, selesai deh. Jadi hasilnya di sini didapat A-nya 3 atau 1. Seperti itu. Jadi gini guys, yang harus kalian ingat-ingat ketika kalian mencari nilai fx, jika diketahui nilai x, itu artinya yang di fungsi kuadratnya kamu ganti nilai x-nya dengan yang diketahui. Kayak ini, x sama dengan 3. Berarti setiap x di sini kakak ganti dengan 3, gitu kan? Tapi kalau misalkan di sini tentukan nilai a jika fa sama dengan 18, itu artinya apa? Sama, cuman disama dengan kan 18. Jadi fungsinya x-nya kamu ganti dengan a, terus sama dengan kan 18. Kemudian pasti nanti kalian akan mendapatkan suatu persamaan kuadrat. Nah, untuk mencari nilai a-nya itu kalian faktorkan. Wes, nanti ketemu deh a-nya guys, gitu ya. Oke, nah sekarang guys, kalau kita tadi sudah mengenal apa itu fungsi kuadrat, sekarang kakak akan menerangkan unsur-unsur yang ada di fungsi kuadrat. Nanti ada 5 unsur ya. Ada sumbu simetri, yaitu x sama dengan, ada nilai maksimum atau minimum, itu y sama dengan, atau nanti yang ketiga ada koordinat titik balik, yaitu xy-nya, x-nya dari sumbu simetri dan y-nya nanti dari nilai maksimum minimum. Tapi yang keempat kita punya yang namanya pembuat nol fungsi, itu adalah tipe terhadap sumbu x, dan yang terakhir adalah tipe sumbu y. Nah, di sini kakak punya suatu grafik nih guys. Di sini ada grafik fungsi kuadrat dari y sama dengan x kuadrat ditambah 2x minus 3. Nah, di sini kakak punya sumbu x, kakak punya sumbu y. Nah, yang pertama unsurnya adalah sumbu simetri. Apa sih kak sumbu simetri itu? Kalau kalian pernah SD guys, pernah kan? Nah, di situ kan ada yang namanya sumbu simetri, yaitu apa? Garis yang membagi dua bagian sama besar. Aduh. Nih ya. Jadi misalkan kakak punya di sini, kamu lihat di sini kurvanya. Yang kamu perhatikan adalah di sumbu x-nya. Di sini kan ada titik yang memotong sumbu x di minus 3 dan ada yang memotong sumbu x di 1, gitu kan? Nah, di sini sumbu simetri itu membagi dari minus 3 ke 1 ini menjadi dua bagian sama besar. Nah, kalau kamu perhatikan guys, di sini ya, 1, 2, 3, 4, ternyata ada 4. Ya kak, jaraknya ada 4 kak. Nah, supaya sama berarti apa? Coba kalian bagi 2. Berarti jaraknya adalah 2. Kita hitung guys. 1 and 2. 1 and 2. Nah, di sini berarti kita dapat sumbu simetri yang membagi itu di titik minus 1. Nah, kalau kakak tarik garis, ini anggap aja lurus ya guys ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini yang maksudnya unsur dari sumbu simetri itu adalah apa? Nih, sumbu x yang dia memotong di jarak yang sama. Jadi di sini bisa kakak tulis x itu sama dengan berapa? Ya jelas angka ini. Kelihatan nggak guys? Kelihatan ya? Ini minus 1. Jadi x sama dengan minus 1. Nah, loh kak, apa setiap unsur ini kalau mencari sumbu simetri harus digambar ya kak ya? Apa soalnya gambar? Enggak, kadang itu cuma diberitahu ininya guys, diberitahu fungsinya saja. Nah, terus kalau diberitahu fungsinya gimana kita tahu kak x-nya di mana? Tenang, jangan khawatir, ojo goyang, oke? Di sini kita bisa memakai rumus. Nih, jadi ini langkah pertama ya. Kalau ini langkah pertama langsung dilihat dari grafiknya. Yang kedua kita punya rumus ini guys.
min B per 2A. Nah, itu adalah rumusnya. Loh, yakin tak Kak? Yakin. Mau pembuktian? Coba. Di sini masih ingat kan? A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B itu adalah koefisien dari X, dan C itu adalah konstanta. Oke, sekarang kita masukkan ya. Di sini berarti nilai B-nya adalah 2. Berarti kakak bisa menulis X sama dengan, karena dia minus, berarti minus 2 ya, di per 2 kalikan A, berarti 2 dikalikan A-nya di sini kan 1, berarti 2 kali 1. Otomatis di sini berapa guys X-nya? Minus 2 dibagi 2, berarti minus 1. Nah, bisa kamu lihat apakah ada perbedaan? Oh, tidak, sama kan? Jadi mau kalian langsung melihat dari grafiknya, mau kalian pakai rumus ini, pasti hasilnya sama. Loh Kak, kalau nggak sama gimana? Ya kamu salah menghitung dong, harus teliti gitu ya. Lanjut guys, sekarang ke nilai maksimum atau minimum. Nah, di sini itu dia bernilai maksimum kalau grafik kurvanya itu ke atas. Seperti itu maksimum. Jadi kalau ke atas gini guys, nah maksimum. Tapi kalau grafik kurvanya dia ke bawah, itu berarti nanti guys minimum, gitu ya. Jadi kalau seperti ini dia adalah maksimum, kalau seperti ini berarti minimum. Nah seperti itu. Terus di sini nilai Y-nya gimana Kak? Gampang. Kakak tadi kan bilang toh, yang dilihat adalah nih. Nah, yang di puncaknya ini. Terus gimana Kak cara melihatnya? Tinggal kalian luruskan dengan sumbu simetri. Sumbu simetrinya kalau kakak luruskan, set, dia berhenti di titik sini, yaitu minus 1, minus 4. Nah, di sini itu karena ini adalah Y sama dengan, yang kita lihat adalah nilai Y-nya dari titik ini, titik puncak atau titik balik minimumnya ini. Nah, di sini berarti Y-nya berapa guys? Lurus dengan minus 4. Berarti otomatis Y-nya adalah minus 4. Nah, seperti itu. Loh Kak, kalau tadi X kan ada rumusnya, berarti dia ada rumusnya Kak? Ya ada dong, tenang aja. Berarti di sini rumusnya itu adalah Y sama dengan B kuadrat minus 4AC per minus 4A. Nah, kalau kakak hitung, B-nya tadi adalah 2, berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat ya. 2 kuadrat minus 4, A-nya adalah 1, C-nya minus 3. Berarti 1 kalikan minus 3, kita bagi dengan min 4A. A-nya 1. Berarti minus 4 kita kalikan 1. Kita hitung sekarang. Y-nya sama dengan berapa guys? 2 pangkat 2, 4. Gitu kan? Minus 4 dikali 1 minus 4 dikalikan minus 3, berarti dia adalah plus 12, gitu kan? Di per minus 4 kali 1 berarti dia adalah minus 4. Otomatis di sini Y-nya berapa guys? 4 tambah 12 kan 16. 16 kita bagi dengan minus 4, berarti hasilnya adalah, nah, minus 4. Nah, sama kan? Sebentar kakak kasih bintang-bintang ya, biar bersinar di hatimu. Nah, sama kan? Jadi di sini pakai langsung melihat grafiknya, kita ketemu Y sama dengan minus 4. Kalau pakai rumus Y sama dengan B kuadrat minus 4AC per minus 4A, hasilnya juga minus 4 guys. Nah, lanjut ya. Sekarang untuk unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga adalah koordinat titik balik. Di sini kalau koordinat titik balik maksimum, berarti titiknya berada di puncak. Dia menghadap ke bawah.
Gini ya. Seperti ini, dia punya maksimum yang kakak bilang tadi. Tapi kalau misalkan kurvanya ke atas, gini ya, dia menghadap ke atas, berarti dia punya titik koordinat balik minimum, karena dia di bawah. Nah, kalau seperti ini, otomatis dia punya titik balik minimum. Nah, titik balik minimum itu apa, Kak? Adalah X, Y, guys. X, Y dari apa? X-nya dari sumbu simetri, Y-nya dari nilai maksimum minimumnya. Berarti tinggal diapakan, Kak? Kita satukan mereka. Disatukan, guys. Jadi di sini jadi X-nya adalah -1, Y-nya adalah -4. Jadi koordinat titik balik minimumnya adalah -1, -4. Kalau digambar bisa kamu lihat langsung yang di sini tadi, guys. Yang paling bagian bawah antara sumbu simetri dan nilai Y -1, -4. Nah, kalau yang keempat di sini adalah pembuat nol fungsi. Apa sih pembuat nol fungsi itu, Kak? Kita sama mencari titik potong terhadap sumbu X, guys. Nah, kalau langsung ya, cara langsung bisa kamu lihat di sini. Sumbu X kan seperti ini ya, yang mendatar ini kan. Terus kamu lihat di antara kurva itu memotong sumbu X di titik berapa? Nah, ini Kak, sama ini, right? Betul. Di sini ternyata dia memotong sumbu X di -3,0 dan 1,0. Berarti di sini pembuat nol fungsinya adalah -3,0 dan 1,0. Loh Kak, apakah ada nih caranya? Ada dong, tunggu. Caranya gimana Kak? Di sini berhubungan dengan fungsinya. Nah, di sini kan fungsi X-nya adalah X kuadrat plus 2X. Jadi kakak bisa menulis X kuadrat plus 2X minus 3. Gini ya. Artinya dari pembuat nol fungsi itu dia punya syarat. Apa Kak syaratnya? Nah, syaratnya adalah Y sama dengan 0. Berarti di sini nilai Y-nya kita gantikan dengan 0, guys. Berarti kakak bisa menulis X kuadrat plus 2X minus 3 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Terus Kak, seperti biasa, kalau ketemu persamaan kuadrat, berarti kamu harus ngapain? Aduh, pemfaktoran lagi, betul. Nah, berarti di sini kita faktorkan, guys. Di sini X, X. Kita lihat. Dua angka yang kalau dikalikan hasilnya -3, tapi misalkan kalau dia ditambah hasilnya 2. Angka berapakah itu, guys? Aduh Kak, berapa ya Kak? Tenang, kakak sudah ada solusinya. Nah, di sini kita punya jelas angka 3 dan -1. Loh, kok bisa Kak? Coba cek. 3 kali -1 berapa?